Siapapun bisa baca Al-Quran. Bersama saya, Ambi Abu Fatin, sahabat kamu belajar ngaji. Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, di video saya kali ini, insya Allah kita akan menyempurnakan pembahasan kita di surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Seperti biasa, kita akan membahas kesalahan yang paling umum terjadi, supaya kamu tahu mana yang harus diperbaiki, dan tentunya kita juga akan belajar bersama-sama memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Yuk, kita langsung saja ke TKP. Sahabat Al-Quran, kesalahan yang pertama ketika membaca ayat yang ke-7, surah Al-Fatihah adalah menyebutkan huruf shad yang tidak sesuai dengan karakternya. Ya, baik. Sehingga bunyinya tertukar dengan huruf sin. Siroto, siroto. Ya, baik. Seharusnya huruf shad itu diucapkan dari makhraj yang sama. Itu sudah benar dengan huruf sin. Oke. Yang membedakan shad dengan sin adalah sifat hurufnya. Huruf shad dibaca dengan suara menebal, ya. Bagaimana menebalnya huruf shad itu? Dibentuk dengan cara mengangkat pangkal lidahnya ke arah langit-langit. So. Udah gitu, sahabat Al-Quran, huruf shad itu punya sifat itbaq. Ya, selain isti'ala tadi yang menebalnya suara, maka itbaq itu membuat bunyinya terdengar lengket. Si. Bagaimana lengket itu maksudnya? Seluruh permukaan lidah bergerak ke arah langit-langit, ya, rapat sehingga terkesan dia tidak mau lepas dari langit-langit. Itu yang dimaksud dengan lengket. Sifatnya disebut dengan itbaq. Oke. Makanya kalau membaca huruf si jangan datar-datar aja gitu ya. Si bukan, tapi si. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Al-Quran, ya, pengucapan huruf ro, oke, itu harus dibaca dengan sempurna makhrajnya, ujung lidah kita dengan langit-langit, sifatnya dengan suara menebal, karena huruf ro dalam keadaan fathah, itu dia dibaca menebal. Tafkhimur ro, siro. Nah, gitu ya. Bukan sirotol ladzina, bukan. Tapi siroto. Oke, baik. Yang ketiga, sahabat Al-Quran, ya, itu adalah pengucapan huruf to. Oke. Pengucapan huruf to, ujung lidah kita bersentuhan dengan gusi atas. To. Disertai dengan suara menebal dan juga suara lengket, sama persis seperti sifat yang dimiliki oleh huruf sebelumnya, yaitu huruf shad. Jadi huruf shad dengan huruf to itu punya karakter yang mirip. Dari segi suara tebalnya, dari segi suara lengketnya, huruf to itu memiliki kemiripan yang sama dengan huruf shad. Siroto. Oke, baik. Seterusnya, sahabat Al-Quran, ya, pada saat kita membahas huruf to disambung dengan allazina, pastikan ada idgham syamsiyah yang harus diucapkan. Jadinya sirotol ladzina, tolla. Tidak sirotol ladzina, ya, tapi sirotol ladzina, ditasydidkan, dileburkan, diidghamkan, karena dia hukumnya adalah idgham syamsiyah. Sirotolla, dan la-nya jangan sampai menebal. Beberapa kesalahan terjadi karena huruf to-nya isti'la katanya tebal, jadi huruf lamnya suka ikut tebal tuh ya. Nah, jangan kejadian. Siroto memang tebal tapi lamnya tidak. Maka tidak sirotol, tapi sirotolla. Oke ya, baik. Siratal ladzina, alladzina. Huruf zal nih teman-teman yang kelima, ya. Huruf zalnya dipastikan tidak berubah bunyinya menjadi zi. Tidak siratal ladzina an'amta alaihim, bukan lazina, ya. Baik, huruf zal, sahabat Al-Quran, diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gigi seri atas. Nah, ini coba lihat. Ya, alat peraganya ya, ujung lidah kita ini, nah ini ujung lidahnya, disentuhkan dengan gigi seri atas. Za, zi, zu. Nah, gini, za, zi, zu. Kalau saya perlihatkan dari depan ya, teman-teman, begini. Oke. Ah, biar kelihatan, saya buka saja mulutnya. Za, zi, zu. Ah, sekali lagi perhatikan. Za, zi,
Zu. Kalau posisi lidahnya ini yang bagian depan ujung ini teman-teman, itu tidak nempel ke gigi seri atas, ya, melainkan di belakang seperti ini, oke, maka bunyinya jadi lazina. Lazina, bukan lazina. Makanya pastikan sekali lagi ujung lidah kita nempel ke gusi. Ke gigi seri atas ya. Alladzina, alladzina. Tidak ada napas yang mengalir, tidak allazina. Baik, cukup jelas insyaallah ya. Siratal ladzina. Nah, panjangnya antara siroto dengan alladzina sama persis. Siratal ladzina. Baik. Seterusnya sahabat Al-Quran yang harus kita perhatikan juga adalah kalimat an'amta. Ya, ada dua hukum izhar di kata an'amta. Izhar yang pertama adalah pertemuan nun mati dengan ain. An. Izhar yang kedua pertemuan mim mati dengan ta. Amta. An'amta. Jangan sampai izharnya diputus bunyinya kayak sakta. An'amta. Bukan begitu. Ya, tapi huruf nunnya diucapkan dengan sempurna, ujung lidahnya nempel ke langit-langit, mimnya kedua bibirnya rapat, an'amta. Nun dengan mim punya karakter yang sama, yaitu sifat tawasud. Jadi tidak diputus, an'amta, juga tidak mengalir sepenuhnya, an'amta. Nah, memang susah lah ya. Jadi dia dibaca bainiyah, tawasud. Jeda dengan mengalir, dia tengah-tengahnya. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Baik. Yang kedelapan, perhatikan kalimat alaihim. Ada huruf lin di sini teman-teman, lai. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan vokal diftong. Lai. Bunyinya, ya mati itu identik dengan bunyi i. Lai. Tidak lai. Tidak alaihim. Tidak ghairi, ya kan? Tapi ghairi, ghairi, alaihim. Baik, saya bacakan secara utuh ya di penggalan pertama surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Beda satu huruf, beda maknanya. Bermaksud memuji, malah bisa jadi mencaci maki. Hati-hati setiap hurufnya perlu dipelajari bagaimana mengucapkan dan membedakannya dengan huruf yang lainnya. Buat kamu yang sibuk, tidak punya waktu, ikuti kelas e-course bersama saya dalam program Amazing Tahsin. Buat kamu yang ingin mengikuti e-course ini, silakan bisa berkunjung di bio saya, lalu bergabung di program Amazing Tahsin. Scroll ke bawah, daftar sekarang di sini, dan kamu akan mendapati video-video pembelajaran Amazing Tahsin. Ada video motivasi yang akan membuat kamu menjadi lebih bersemangat untuk belajar Al-Quran. Ada belajar mengenal tentang makhorijul huruf dan juga sifat-sifatnya, serta belajar menyebutkan hurufnya satu persatu, mulai dari a, ba, ta, sa hingga huruf ya. Dan juga akan ada pembelajaran hukum-hukum bacaan yang lainnya. Jadi buat kamu yang ada kendala dengan waktu belajar, kamu bisa akses dari mana saja, kapan saja dengan e-course ini. Segera daftarkan sekarang dan bergabung di komunitas sahabat ngaji Ambia. Insya Allah kamu akan mendapatkan tips-tips dan juga motivasi untuk terus bersemangat bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran semangatku. Di sini ada tanda wakaf lam alif, tapi ada juga tanda bulatan di tengah-tengahnya sahabat Al-Quran ya. Memang itu ada tambahan catatan terus. Oke. Tapi ada juga yang membolehkan dia untuk berwakaf di sini karena bukan hanya melihat tanda lam alif teman-teman. Oke. Tapi juga ada tanda bulatan kecil di bawahnya ini. Gitu ya. Apa bedanya? Kalau lam alif memang la waqfu alaih, ya, atau mamnu'ul waqfi. Terlarang berwakaf, makanya harus terus tuh, ya. Tapi karena di sini ada juga tanda bulat di bawahnya yang menggambarkan bahwa dalam riwayat tertentu itu dipandang dia sudah cukup satu ayat atau sudah terhitung satu ayat sampai kalimat an'amta alaihim. Gitu tuh ya. Jadi oleh karena ada yang memandangnya dia sudah selesai satu ayat, maka apa bedanya kita berhenti seperti di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6. Di ujung ayat ke-6 selain kita tahu itu tanda akhir ayat, juga ada tanda lam alif. Tapi boleh juga kan kita berhenti. Ihdinas siratal
Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, walaupun ada tanda lam alifnya tapi tidak dipaksakan untuk nyambung. Maka di sini pun juga sama. Boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh ya. Kamu mau pilih yang lanjut atau mau pilih yang berwakaf, silakan saja. Sesuai dengan kemampuan nafasmu. Gitu ya. Jangan memaksakan diri. Baik. Seterusnya sahabat Al-Quran, kita lanjut pada kata ghairil maghdubi. Kita ketemu dengan huruf ghain. Huruf ghain itu karakternya dia, ya, dia memiliki sifat mengalir suaranya, kemudian juga menebal karena terangkatnya pangkal lidah. Gha. Gha. Dari mana keluarnya? Yaitu dari adnal halki, tenggorokan terdekat, ya. Tenggorokan terdekat dengan anak lidah. Gha. Ha. Gha. Ri. Ru. Bal. Bal. Ah, gitu ya. Jangan sampai memantul nanti pada kalimat maghdubi. Oke. Pada saat membaca maghdubi jangan sampai ghairil maghdubi. Tidak demikian, tapi ditahan suaranya. Ya, jangan sampai memantul maghdubi. Maksud saya suaranya mengalir ya. Ghairil maghdubi, mengalir dan juga tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Seterusnya sahabat Al-Qur'an ya, yang ke-10 di sini ada izhar syafawi. Sama halnya seperti nomor 7 tadi, an'amta, maka di sini alaihim wa. Pastikan mimnya dibaca dengan rapat, alaihim wa. Di antara kesalahan yang paling umum ketika mim bertemu dengan wa itu, mimnya suka kepengaruhan sama huruf wa nih teman-teman. Belum lagi mimnya sempurna, itu pikirannya udah sibuk bagaimana cara menyebutkan huruf wa. Maka jadi bunyinya begini nih, perhatikan mulut saya. Alaihim wa, alaihim wa. Kan wa itu diucapkan dengan indima musyafatain, ya, memonyongkan kedua bibir. Wa, wa. Nah, ada juga tuh yang kalau membaca alaihim, wa harusnya bibirnya rapat, tapi karena sibuk nih pikiran kita dan mulut kita untuk memonyongkan huruf wa, jadi wajah, ya. Si huruf mimnya itu tidak sempurna. Alaihim wa, seharusnya mimnya rapat. Alaihim wa, alaihim wa. Tuh. Alaihim waladdo, waladdo, ya. Baik, sekarang kita bahas huruf dod yang ke-11. Huruf dod teman-teman bukan diucapkan dari ujung lidah kita. Do, di, du. Dari mana huruf dod itu keluar? Pinggir lidah. Pinggir lidah itu yang dekat dengan pipi teman-teman ya. Sehingga huruf dot itu diucapkan dari pinggir lidah, kira-kira menyentuh dengan gigi apa? Yang paling dekat aja dengan pinggir lidah, ya. Mungkinkah pinggir lidah kita bersentuhan dengan gigi seri? Oh, rasanya jauh banget ya. Dari pinggir sini nih, teman-teman ya. Nah, ini pinggir lidahnya nih. Saya ambil dulu lidahnya. Ini ujung lidah, ini pangkal, ini tengah lidah, ini pinggirnya nih. Inilah yang punya peran besar mengucapkan huruf dot. Nah, ini pinggir lidahnya nih. Oke. Dari tempatnya huruf lam di depan sampai ke arah panggal, pinggir semuanya, dialah yang berperan untuk menyebutkan huruf dot. Nempelnya kemana? Tentu nempelnya ke gigi. Ya, gigi bagian mana? Giginya bagian pinggir tentu saja. Saya buka dulu mulutnya lebar-lebar begini. Ya. Ini dia teman-teman. Yaitu bersentuhan dengan gigi geraham. Ya. Jadi pinggir lidahnya nanti bersentuhan dengan gigi geraham seperti ini. Tuh, ya. Tapi dalam hal ini tentu bukan gigi bagian bawah. Tapi gigi bagian atas. Tadi saya biar mudah saja mencontohkan giginya. Ini dia, ya. Nah, ini gigi gerahamnya. Do, di, du. Oke. Sekarang saya tempelkan begini, teman-teman. Tuh. Jadi, si pinggir lidah ini bersentuhan semuanya dengan gigi geraham. Do. Bisa gigi geraham sebelah kanan. Bisa juga gigi geraham sebelah kiri. Yang terbaik kedua-duanya. Jadi pinggir lidah kita ini semuanya ya bersentuhan dengan gigi geraham sebelah kanan dan gigi geraham sebelah kiri. Ya, jadi bunyinya gimana? Do, di, du. Ya, do, di, du. Dan dengan sendirinya karena semua permukaan lidahnya terangkat ke langit-langit, jadinya lengket. Dia punya sifat itbaq sama seperti sod, sama seperti to. Kan? Jadinya do, di, du.
Waladdo. Tuh, walad. Dan dia, sahabat Al-Quran, itu punya sifat isti'la. Apakah itu isti'la? Yaitu memanjangnya bacaan. Memanjangnya, bukan manjangnya bacaan ya, maaf ya. Memanjangnya makhraj sebetulnya isti'la itu ya. Dari gigi geraham bagian belakang sampai gigi geraham terdepan. Walau. Nah, gitu ya. Makanya huruf dod itu, ya, walaupun mungkin sebagian kamu menganggapnya mirip seperti huruf D, gitu ya. Dia sifatnya tuh beda banget gitu dengan huruf dal itu, dengan huruf da itu ya. Kalau huruf D itu dia dijeda suaranya atau bahkan memantul. Tapi kalau huruf dot mah dia mengalir suaranya. Waladdo. Oke. Sekali lagi, boleh pinggir lidah sebelah kanan, boleh juga pinggir lidah sebelah kiri. Kalau sebelah kanan gini teman-teman. Waladdo. Kalau sebelah kiri gimana? Waladdo. Nah gitu ya. Walaupun nggak gitu-gitu amat sih sebetulnya. Saya hanya ingin memberi ilustrasi aja buat kamu gitu ya. Bagaimana supaya pinggir lidah kita ini nempel ke gigi geraham gitu ya. Nih kalau sebelah kanan nih sekali lagi. Do. Kalau kiri. Do. Do. Yang terbaik adalah dua-duanya. Do. Di. Du. Waladdo. Waladdo. Ah itu dia ya. Baik. Yang ke-12 teman-teman. Yaitu ketidaktepatan ketika membaca kalimat dolin. Ya. Bagaimana cara membaca waladhdallin? Yang pertama, coba kita lihat. Di sini terjadi pertemuan tanda panjang dengan tanda tasydid. Masih ingat berapa panjangnya? Tanda panjang ketemu dengan tanda tasydid, itu panjangnya 6 harokat. Jadi panjangkan dulu 6 harokat. Waladhdallin. Al-nya harus ada nabernya, harus disambar bunyinya, harus dihentak dengan suara yang lembut. Dol. Nah, jangan sampai waladhdallin. Harus ada kerasa bunyi L-nya itu ya. Waladhdall. Ah, ini yang banyak juga terlewatin teman-teman, hati-hati. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, baru kita baca linnya. Jadi harus disamber dulu. Dol. Ya, disamber bunyinya, dihentak, ditekan, ditusuk. Ah, ya. Itu namanya naber. Tuh, mirip dengan kata sambar. Jadi dol. Baru kemudian baca lin. Jangan waladhdallin. Baik, sekarang saya contohkan secara utuh ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan menyempurnakan bacaan kita semua di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Oke ya, kalau linnya 4 harokat. Saya contohkan sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Oke. Gimana kalau kita wasal semuanya? Kalau sanggup, napasnya memadai, silakan. Boleh ya. Oke, saya contohkan. Mudah-mudahan kuat juga ya. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Alhamdulillah, ini kuat juga ya. Kalau sudah sempurna waladhdallinnya teman-teman, insya Allah aminnya makmum juga kalau kamu jadi imam itu pasti sempurna juga gitu. Karena biasanya aminnya makmum itu tergantung kepada waladhdallinnya imam. Coba kita buktikan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jawabannya amin. Kan pasti begitu tuh. Coba kalau imamnya kita ganti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Coba aja sih nggak apa-apa. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita di surah Al-Fatihah ya. Jadi dari ayat pertama hingga terakhir alhamdulillah kita sudah bahas secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semuanya menyempurnakan bacaan Al-Quran kita dan sekaligus menyempurnakan sholat-sholat kita.
Insya Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau terasa manfaatnya bagimu, jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya bukan hanya berhenti di kamu. Jangan lupa subscribe, dan kalau kamu punya request untuk membahas ayat-ayat tertentu atau hukum-hukum tertentu, boleh tulis di kolom komentar.